apa kabar? Hai. Kita punya pertanyaan dari netizen youth kita nih Om. Ya. Pertanyaannya gini, salah satu pertanyaan yang banyak muncul tuh, kalau bumi ini bukan rumah kita, lalu untuk apa saya dilahirkan? Kenapa nggak langsung lahir di langit baru dan bumi yang baru aja? Gimana Ya. tuh Om? Masalahnya begini. Masalahnya semua manusia yang ada di bumi ini sudah berdosa dan tidak ada orang yang dilahirkan dengan cara lain. Misalnya muncul dengan sendirinya gitu. Ya. Yesus saja lahir dari Maria, ya. Harus melalui wanita. Hanya bedanya Yesus dilahirkan tanpa hubungan laki-laki dan perempuan, tapi dikandung oleh Roh Kudus. Dan Yesus itu satu-satunya pribadi yang dilahirkan oleh Roh Kudus melalui rahim Maria. Tidak mungkin seseorang bisa lahir tanpa hubungan laki-laki dan wanita. Sementara semua manusia baik laki-laki maupun wanita itu telah jatuh dalam dosa. Sehingga setiap orang yang dilahirkan pasti telah memiliki kodrat dosa. Nah, dilahirkan di bumi ini maksudnya sebagai ujian apakah seseorang layak mendiami walangit baru dan bumi baru nanti. Jadi sebenarnya suatu kehormatan kalau kita bisa dilahirkan di bumi dalam kondisi dunia seperti ini. Sebab kita diberi kepercayaan untuk membuktikan apakah kita ini menjadi makhluk yang mau taat, makhluk yang mau setia kepada Allah atau tidak. Nah, seandainya Adam dan Hawa tidak jatuh dalam dosa, memang begitu kita terlahir, kita tidak melihat bencana alam, tidak melihat krisis ekonomi, tidak melihat perang, dan kita tidak memiliki kodrat dosa. Nah, masalahnya kita dilahirkan di bumi di mana nenek moyang kita Adam dan Hawa sudah jatuh dalam dosa. Pertanyaannya, mengapa harus dilahirkan di bumi seperti ini? Tidak langsung di langit baru, bumi baru ya? Jawaban saya nanti tanya sendiri. Oke Om. Jadi begini Res, adalah kehormatan kita bisa dilahirkan di bumi ini karena kita akan membuktikan kesetiaan kita kepada Allah. Seandainya Adam dan Hawa tidak jatuh dalam dosa, kita terlahir tanpa kodrat dosa, ya. Dunia yang sudah sempurna. Dan saya sering mengatakan begini, seandainya Adam tidak jatuh dalam dosa, kita nggak butuh surga lagi. Bumi ini surganya, surga itu di bumi ini. Tetapi tidak ada tantangan, tidak ada dinamika hidup di mana setiap individu bisa membuktikan apakah dia mengasihi Allah atau tidak. Nah, sekarang ini kita dilahirkan dengan kodrat dosa, dengan nafsu-nafsu yang salah, dengan pengaruh dunia sekitar kita yang buruk, yang bisa menyeret kita untuk mengikuti cara dan gaya hidup anak dunia. Nah, kita membuktikan bahwa kita memilih untuk mengasihi Tuhan. Sehingga kita menjadi manusia yang tidak gratis. Kita terlahir sebagai manusia yang boleh membuktikan cinta kita kepada Tuhan. Ya, dan kalau kita meninggal dunia, kita menghadap Tuhan suatu hari, kita bisa berkata, Tuhan, aku mengasihi Engkau. Jadi hidup kita selama di bumi ini adalah waktu untuk membuktikan gitu Om ya? Iya. Apakah kita layak sebagai warga negara kerajaan surga dan bahkan memerintah bersama. Wah, itu begitu Res. Mestinya kita ini bersyukur menjadi makhluk manusia yang ditantang. Apakah kita mengasihi dia atau tidak. Kalau tidak ada tantangan seperti ini, tidak ada dinamika hidup. Makanya sejak kalian masih muda, rekan-rekan kamu Reza dan semua yang ikut mendengarkan apa yang saya kemukakan ini, kiranya bisa disadarkan bahwa menjadi manusia di dunia yang rusak ini merupakan kehormatan, tantangan. Gitu. Oke, wah jadi kelahiran kita, kehidupan kita ini justru tantangan dan bahkan kehormatan buat kita Om ya. Oke, thank you banget Om buat jawabannya, thank you. Amin.